Halo, selamat siang semua. Fransiskus berjiwa besar, Fransiskus bersaudara. Bertemu lagi bersama Bu Gesti di sini dalam pelajaran seni budaya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang seni rupa atau menggambar model. Pertemuan yang lalu, pertemuan pertama kalian sudah membuat atau mencatat ini alur pembelajaran ya. Peta kompetensi pembelajaran, kalian sudah mencatat semua ini dari menggambar model itu konsep dan prosedurnya apa, kemudian bahan alat dan teknik menggambar serta tujuan pembelajaran. Kemudian kemarin kalian juga sudah memperhatikan atau menyimak atau melihat 6 gambar yang ada di halaman 3. Kemudian kemarin Ibu juga suruh kalian untuk mengisi kolom yang ada di halaman nomor 4. Nah, hari ini kalian akan belajar lagi, yaitu kalian akan masuk ke materi kita yang dari bab pertama ini ya. Sebelum masuk ke konsep dan prosedur, kalian juga akan mengetahui apa sih pengertian menggambar dan pengertian menggambar model. Kita simak bersama-sama. Oke, baik, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang pengertian menggambar model, kemudian pengertian menggambar dan pengertian menggambar menurut para ahli. Jadi yang pertama adalah pengertian menggambar. Jadi pengertian menggambar itu adalah sebuah kegiatan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Jadi menggambar itu adalah kegiatan ya yang membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan. Permukaan itu bisa kertas, bisa buku dan lain-lain dengan mengolah goresan. Nah, goresan dari alat gambar. Alat gambar itu bisa berupa pensil, bisa berupa pena, bisa berupa spidol dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menggambar. Kemudian ini ada pengertian menggambar menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Edgar Degas. Jadi menurut Edgar Degas, menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Spontan itu ya langsung gitu ya, tidak harus pakai rencana. Jadi spontan tuh ya langsung gitu. Degas juga berpendapat bahwa menggambar juga merupakan sebuah bentuk tulisan yang mengungkap kepribadian seniman yang membuatnya. Jadi seniman yang membuat atau yang menggambar itu mengungkapkan ekspresinya melalui sebuah gambar gitu menurut Edgar ya. Kemudian yang kedua menurut André Lhote. Jadi menurut André Lhote, kalian atau kita bisa bisa belajar melukis dengan menggambar terlebih dahulu, karena menggambar adalah cara untuk menyiapkan tempat bagi warna-warna yang akan dipoleskan. Jadi dengan menggambar kalian itu bisa belajar untuk ke tahap selanjutnya yaitu melukis. Kemudian menurut Henri Matisse, menggambar itu adalah dengan menggambar kita menuangkan ekspresi jiwa kita sekaligus mengabadikannya. Betul sekali. Jadi mengekspresikan diri. Dalam menggambar kita mengekspresikan diri kita. Misalnya kita lagi bahagia karena melihat alam yang begitu indah, itu kita bisa tuangkan dengan bentuk gambar yang itu nanti akan jadi dokumentasi ya, karena bisa diabadikan gitu. Kita bisa melihat terus-menerus dari gambar itu. Kemudian yang berikutnya menurut Pablo Picasso. Jadi menurut Pablo, menggambar itu nggak ada yang lebih baik menggambar dari hasil gambar yang pertama. Jadi kalau misalnya nih Ibu ngasih gambar kalian, contoh gambar 2, dan kalian itu menggambar yang pertama ya, yang pertama kali menggambar itu pasti hasilnya lebih bagus daripada hasil gambar yang kedua. Hasil gambar pertama itu adalah sebuah objek yang akan selalu menjadi yang terbaik daripada hasil kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita menggambar, gambar pertama itu pasti yang lebih srek gitu kan, lebih bagus. Itu menurut Pablo Picasso. Kemudian berikutnya itu yang tadi itu adalah pengertian menggambar. Sekarang kita lebih ke spesifikasinya ya, lebih ke khususnya yang dipelajari, yang kalian pelajari di kelas 8, yaitu menggambar model. Nah, pengertian menggambar model itu adalah menggambar dengan menirukan model yang telah ditentukan, baik benda alam, benda mati maupun manusia sebagai objek yang digambar. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati model secara langsung sembari menggambar pula di atas kertas. Jadi menggambar model, namanya model itu berarti kan contoh ya. Jadi modelnya itu dicontoh sebagai gambarnya gitu. Misalnya Ibu kasih satu
contoh ini ya, contoh talenan. Jadi talenan ini taruh di depan kelas. Nah, kalian ini mencontoh talenan ini, kemudian kalian gambar di sebuah bidang kertas. Begitu ya. Jadi namanya model itu pasti ada contohnya gitu. Kemudian menggunakan model sebagai referensi peniruan menggambar adalah ciri pembeda antara gambar model dengan yang lainnya. Jadi menggambar model itu harus ada alat tirunya atau ada contohnya. Begitu ya. Jadi bukan imajinasi kalian gitu ya yang kalian gambar, tapi ada contoh yang harus digambar. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa menggambar model itu harus ada objeknya, harus ada contohnya di depannya ya saat kalian menggambar. Objek yang dijadikan model dapat berupa tumbuh-tumbuhan, dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda alam atau benda mati lainnya. Misalnya tumbuhan, ada bunga mawar. Bunga mawar Ibu letakkan di depan kelas dan kalian akan menggambar bunga mawar persis seperti yang sudah Ibu contohkan, atau bunga mawar yang ada di depan kelas itu. Atau hewan atau manusia, misalnya ada salah satu nih, atau Ibu nih di depan kelas berpose seperti ini. Nah, kemudian kalian menggambar modelnya itu adalah Ibu gitu ya, atau benda-benda yang lainnya, misalnya bisa botol, kemudian bisa vas bunga atau yang lainnya. Jadi harus ada contohnya. Begitu ya. Baik anak-anak, begitu materi kita hari ini. Jadi berikutnya kalian akan Ibu berikan materi yang sudah Ibu kasih tadi itu dalam bentuk PDF yang ada di Classroom. Jadi Ibu sudah masukkan di dalam Google Classroom untuk materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian silakan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Jadi materi yang di PDF itu kalian buka, kemudian kalian siapkan buku catatan, kemudian disalin di buku catatan kalian masing-masing. Setelah disalin di buku catatan kalian masing-masing, kalian foto atau buat video juga boleh hasil catatan kalian, salinan dari materi yang sudah Ibu kasih. Jadi hasil fotonya itu nanti bisa kalian masukkan ke dalam Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Jadi baca petunjuknya baik-baik yang ada di Classroom supaya kalian tidak mengalami kesulitan. Jadi setelah video ini selesai, kalian membuka Classroom dulu, kemudian membuka materi yang berbentuk PDF ya. Kemudian kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Setelah setelah dicatat di buku kalian masing-masing, baru kalian foto hasil salinan materi yang kalian sudah buat hari ini. Kemudian kalian bisa masukkan foto hasil salinan materi kalian di Google Classroom. Ingat baik-baik, diikuti petunjuknya supaya kalian tidak mengalami kesulitan. Begitu saja ya, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang.